Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu di sini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua karena telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Diniah Mutakin. Saya mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Hubungan Internasional, angkatan 2019. Membahas mengenai COVID-19. COVID-19 sebenarnya tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, tapi berdampak juga pada bidang yang lain. Salah satunya adalah bidang perekonomian. Maka pada kesempatan hari ini, saya akan mengangkat topik mengenai dampak COVID-19 terhadap ekonomi negara. Tapi sebelumnya, saya mengutip kata-kata orang bijak. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah atau ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Maka dari itu, di sini saya akan presentasi, saya akan sharing, mudah-mudahan bisa menambah wawasan semua yang ada di sini. COVID-19. COVID-19 merupakan wabah yang cukup besar yang berdampak pada seluruh bidang, salah satunya adalah bidang perekonomian. Alasan mengapa COVID-19 bisa berdampak pada perekonomian negara karena semenjak adanya COVID-19, lalu dibuatlah protokol kesehatan yang menyuruh kita untuk menjaga jarak atau social distancing, maka yang pertama, masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Yang kedua, karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan membuat daya beli hancur. Yang ketiga, Indonesia memiliki banyak hutang pemerintah sehingga bisa menjadi salah satu faktor penyebab ekonomi Indonesia terpuruk. Lalu, apa sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan perekonomian negara ini? Dalam perekonomian Indonesia, pemerintah sudah merespon dengan membuat Perpu nomor 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Lalu Perpu ini disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 pada 31 Maret 2020. Perpu ini mengatur kebijakan negara dan stabilitas sistem keuangan negara. Kebijakan ini meliputi kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan dalam perpajakan, kebijakan belanja negara, kebijakan keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, dan kebijakan stabilitas sistem keuangan, yaitu kebijakan untuk penanganan permasalahan keuangan negara yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter komprehensif. Pemerintah mengalokasikan dana APBN 2020 untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,23 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis pertumbuhan ekonomi pada saat ini akan positif. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada bulan Maret sampai April akan mencapai 4,5 sampai 5,5%. Begitu pula pada Mei sampai Juni. Jika vaksinasi berhasil menyebabkan kekebalan ekonomi, maka akan berdampak positif pada ekonomi. Dengan demikian, Anda lebih mengetahui mengapa COVID-19 bisa merusak perekonomian negara. Yang pertama, karena banyaknya masyarakat yang hilang pekerjaan karena pandemi ini. Yang kedua, karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan membuat daya beli hancur. Yang ketiga, Indonesia memiliki banyak hutang pemerintah sehingga menjadi salah satu penyebab perekonomian Indonesia terpuruk. Tapi sebenarnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah, karena kita pun menunggu pemerintah apa yang harus kita lakukan. Kita sebagai warga hanya bisa membantu pemerintah sesuai dengan apa yang pemerintah inginkan. Namun, saat ini ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan protokol kesehatan untuk kebaikan keluarga dan diri Anda sendiri. Baik, sekian dari saya. Semoga presentasi saya membantu mengetahui apa yang belum diketahui. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perilaku saya yang kurang berkenan. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.